Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue Adrian Nova Triandi. Hari ini gue mendapati dua mobil. Ini adalah E30 M10 teman-teman, yang ada di My Yellow Garage. Teman-teman bisa lihat spesifikasinya, dan ini sedang dijual teman-teman. Dan ini adalah E36 323i 2300 cc 6 silinder, punya temen gue Farhan. Apakah nanti akan direview apa enggak, tergantung yang punya mau apa enggak. Han, mobil lo mau direview nggak? Mau jangan mas katanya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau direview, bisa komen di bawah. Jangan lupa pertama-tama teman-teman follow Instagram gue Vanadran pakai VN3. Terus kemudian follow juga My Yellow Garage, karena mobil ini nanti akan ada di My Yellow Garage. Bahkan sudah ada di My Yellow Garage, sudah dijual teman-teman. Kalau misalkan teman-teman minat, ya tinggal DM aja. Minat bos, DM aja. Nah, dalam video kali ini gue akan membahas mengenai perbedaan antara E30 dan E36. Keduanya adalah mobil yang sama-sama legendaris dari Jerman, BMW. E30 ini merupakan abangnya dari E36. Nah, pertama kali ada E30 ini ada karena adanya M3. Jadi ketika itu BMW ingin masuk ke DTM. DTM adalah kejuaraan touring mobil nasional Jerman, dan BMW mendaftarkan mobil dengan kode M3. Nah, kemudian supaya bisa masuk mobil M3-nya ke DTM tersebut harus ada homologasi, yaitu mobilnya harus dapat dijual minimum 5.000 unit dalam tipe yang sama. Akhirnya BMW memutuskan M3 mereka dikonversi menjadi E30 yang kemudian dijual, dan ternyata laku. Bahkan kode M3-nya itu laku sekitar 18.000 unit, dan ini adalah kode yang paling basic. Ini adalah 318i 1800 cc 4 silinder teman-teman, dengan kode mesin pertama kali adalah M10. Tapi mesin ini adalah BMW E30 M10, tapi sudah diswap ke M40. Perbedaannya adalah kalau M10 itu masih menggunakan chain mesin yang menggunakan rantai. Kalau mobil ini sudah menggunakan belt. Nah, kalau mobil ini lahir pertama kali tahun 92. Mobil ini lahir pada tahun 1986, kemudian di facelift menjadi M40 pada tahun 1989 kalau nggak salah. Kemudian terakhirnya adalah tahun 1991 digantikan oleh ini tahun 92 oleh E36. Nah, perbedaannya sangat beda sekali teman-teman. Yang ini masih sangat mekanikal sekali mobilnya. Yang ini sudah cukup banyak komponen elektrik ya teman-teman. Mari kita lihat dari sisi depan dulu teman-teman. Kidney grill khas BMW masih ada. Ini bawaan dari E28 sebelumnya. Kemudian ada lagi E20, berapa sekian. Ini kidney grillnya masih ada. Dan kemudian diteruskan oleh E36 sampai bahkan BMW yang paling baru sekarang. Mobil ini tahun 96 teman-teman. Nah, perbedaannya paling mencolok adalah di sisi grill kisi-kisi radiatornya. Nah, kalau misalkan grill sisanya itu ada di samping kidney grillnya, kalau di E36 itu sudah tidak ada. Radiator grillnya, kisi-kisi radiator itu dipindah ke bawah seperti mobil-mobil zaman sekarang. Kemudian dari sisi lampu, nah karena ini sudah ubahan dari Farhan, ini sudah menggunakan proyektor, tapi aslinya masih menggunakan halogen. Kalau yang ini masih menggunakan halogen juga teman-teman, tapi reflektornya masih dalam mikanya, jadi bukan reflektor dari dalam teman-teman. Terus kemudian lampu seinnya juga masih di bawah. Yang ini udah mulai lebih modern. Ini ada fog lampnya. Di sini juga harus sebenarnya ada fog lampnya, cuma nggak dipasang yang di sini. Kemudian dari sisi depan cukup banyak perubahannya teman-teman dari sisinya. Ini adalah M10. Jadi listnya ini masih ada aksen putihnya. Nah, dari list kacanya ini masih putih. Kalau M40 itu udah nggak ada. Kalau di sini dia meneruskan tradisi dari M40. Tidak ada listnya karena pada tahun 90-an itu sudah out of fashion model-model seperti ini ya pada zamannya. Ini sudah spionnya itu aslinya sebenarnya mirip seperti ini, tapi ini sudah menggunakan M-Tech, yaitu body kit dari E30 dari M3. Yang ini masih aslinya, tapi kalau yang M-Tech-nya itu juga seperti itu, mirip. Dari molding pintunya juga sudah berubah, tapi ini tidak bisa dikomparasi sebenarnya teman-teman, karena ini adalah body molding asli dari 318, sedangkan yang ini sudah menggunakan body molding dari M3. Dari pelek kita tidak bisa komparasi karena ini sudah ubahan. Yang ini masih menggunakan, kalau kata orang ini tutup botol. Pelek tutup botol gitu ya. Oke, dari sisi samping terlihat sangat jelas perbedaannya.
Tapi yang sama adalah mereka sama-sama di sisi kanan. Tangki bensinnya, tutup tangki bensinnya. Kemudian sisanya juga mirip. Nah, dari sisi belakang terlihat sangat jelas perbedaannya. Kalau E30 lampunya masih sangat kotak seperti di gambar. Sangat kotak sekali. Sedangkan kalau E36 dia sudah menggunakan bentuk seperti trapesium ya. Seperti ini. Jauh lebih modern karena ini mobil juga setelah ini. Nah, dari sisi dalam juga bisa kita lihat bagasinya, teman-teman. Kok keras sekali. Ternyata sangat berantakan ya mobil Farhan. Ya, spoilernya ternyata ngoblak, teman-teman. Ya. Tapi sebenarnya spoilernya lupa dilem ternyata. Sebenarnya dari sisi bagasinya itu nggak beda jauh, teman-teman. Kapasitasnya sama-sama besarnya. Nah, tapi perbedaannya kalau E30 yang bawahnya nggak ngikut. Kalau yang di situ tadi kan ngikut, teman-teman ya. Kalau ini nggak ngikut. Jadi untuk ergonomi yang E36 jauh lebih ergonomi. Kalau misalkan teman-teman bawa barang-barang yang besar, akan lebih mudah menggunakan E36 dibanding E30 karena bawahnya ini sangat sulit. Bayangkan buat teman-teman harus gotong angkat dulu baru menaruh di bagasi. Tapi kalau luasnya sih kurang lebih sama. Tangki bensin juga letaknya juga sama, mirip-mirip. Nah, perbedaannya lagi adalah di interior. Mari kita lihat dulu interior yang ada di E30. Interior dari E30 ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Belum ada instrumen elektrikalnya. Paling di sini sudah menggunakan service check engine. Jadi kalau ada teman-teman lihat E30 itu ada hijau-hijaunya di sini, ini sudah ada. Tapi kalau di E36 itu sudah menggunakan kalimat lah gitu, jauh lebih canggih. Tapi instrumen cluster sangat mirip sekali, hampir tidak ada perbedaan. Nah, di sisi sini ini jauh lebih efisien, jauh lebih simple dibanding E36. Nah, ini juga sangat kosong, fungsionalitas sekali, sangat fungsional sekali. Di sini ada asbak. Di E36 juga ada sebenarnya asbaknya. Ini tab sudah bawaan, tapi posisinya juga mirip-mirip sebenarnya. Tuasnya juga sama, kiri di sen, sen di kiri, wiper di kanan, sama di E36 juga. Di sini dashboardnya juga mirip, sangat mirip sekali dashboardnya, layoutnya. Ini ada konsol box juga, teman-teman. Nah, sisi pintu di sini sangat simpel sekali. Hampir tidak ada apa-apa, tidak ada cup holder, cuma ada kantong. Zaman dulu mungkin orang nggak gampang haus kali, teman-teman ya. Dari sisi belakang, teman-teman, ini juga sangat sederhana, cuma duduk, cuma hanya ada kursi. Coba untuk duduk. Ini adalah posisi mengemudi gua, dan ini sejujurnya sangat sempit. Headroomnya cukup lah, tapi legroomnya sempit sekali. E30 mungkin agak tidak peduli dengan penduduk belakang ya. Ini tidak ada headrestnya karena M10, tapi kalau M40 ini udah ada headrestnya. Jauh lebih baik kalau misalkan sudah ada headrestnya. Belakangnya juga sederhana sekali. Mari kita lihat yang E36-nya. Nah, dari sisi sini sangat terlihat perbedaannya, sangat jelas, teman-teman. Ini sudah lebih canggih, sudah lebih maju lah, lebih modern, walaupun layoutnya mirip-mirip. Di sini masih ada tempat konsol penyimpanan di atas dashboard, walaupun tidak sebesar di E30. Punya Farhan ini sudah menggunakan aksen kayu. Gua nggak tahu nih aslinya sudah aksen kayu apa enggak. Layoutnya sebenarnya mirip. Ini sudah ada climate controlnya yang sudah digital. Karena kalau di situ kalau di E30 climate controlnya masih analog, walaupun sudah climate control. Kalau di sini sudah full digital. Di sini juga ada engine check atau instrumen cluster mengenai engine. Di sini semua sudah lengkap. Nggak tahu masih nyala apa enggak ini, tapi tadi gue pakai sih masih nyala. Instrumen clusternya sangat mirip sekali dengan E30, walaupun sebenarnya sudah lebih canggih. Mari kita lihat kuncinya mana ya. Kuncinya oke. Mobil ini sudah jauh lebih canggih dibanding E30, padahal perbedaannya hanya satu generasi, teman-teman. Kalau misalkan gue kontak, nah ini masih ada ini indikator hijaunya, tapi dia sekarang sudah full digital. Ininya odometer sudah full digital, semua sudah full digital. Di sini sudah full digital. Beda kalau di E30 masih analog ya, teman-teman. Di sini ada engine check. Jadi walaupun ada di instrument cluster, di sini sudah ada temperatur, ada range, ada speed, ada. Oh, ternyata masih bagus ini, teman-teman. Engine check oke.
Ada timer juga. Ini sangat canggih sekali teman-teman. Ada consume juga. Ini seperti mobil zaman sekarang, tapi ini ada di tahun 90-an. Jadi E36 ini ahead of its time lah. Kemudian di sini ada console box yang nggak ada konsol. Nah, ini harusnya bisa dibuka ini. Ini bisa dibuka nggak sih? Tekan ini kayaknya. Udahlah. Ternyata joknya sudah bucket seat, semi bucket seat. Ini ada handrestnya yang sangat berguna. Nah, kalau dia 30 tadi kan posisi handbrake di sebelah kiri. Kalau ini di sebelah kanan lebih baik sih kata gue dibanding E30 karena lebih dekat ke supir. Dan kemudian ini udah dipakai sunroof sih, aslinya nggak ada. Ini udah dipakai sunroof punya Farhan. Nah, tapi nanti kita bahas lah mengenai mobil ini. Nah, oke, di sini sudah. Oh ya, ini juga pengaturannya sudah bisa naik turun lampu juga udah bisa diatur. Naik turun lampu besar ya kan. Mari kita duduk di belakang teman-teman. Nah, ini adalah posisi mengemudi gua. Dan ini legroomnya walaupun masih sempit, tapi jauh lebih baik dibanding E30. Dan ini sudah ada headrestnya. Belakangnya juga lebih baik lah. Nggak tahu karena ini udah plafonnya udah dibikin ulang sih sebenarnya. Cuma ini jauh lebih baik. Headroomnya karena dia pakai moonroof jadi lebih turun. Harusnya sih lebih tinggi sih artinya. Apa namanya, ruang kepalanya. Nah, sampai di situ aja video mengenai perbedaan antara E30 dan E36 teman-teman. Kedua mobilnya ini adalah sama-sama ikonik di masanya. Ini ikonik di tahun 80-an dan itu sangat ikonik di tahun 90-an. Keduanya masih gila sampai sekarang. Harganya sama-sama gelap. Yang ini walaupun harganya ada yang sekitar belasan juta sampai 20 juta, ada juga yang ratusan juta tergantung serinya. Yang ini juga sama. Dan ini E36 adalah favorit anak muda kapanpun masanya karena mobil ini keren, sangat enak, sangat lincah mobilnya. Dan jangan lupa bahwa ini meneruskan tradisi dari E30. Kalau misalkan teman-teman menemukan E30 yang sehat, E30 ini sangat enak untuk dikendarai. Walaupun sejujurnya lebih enak E36, tapi diingat bahwa E36 itu adalah penerus dari E30. Jadi Ultimate Driving Pleasure adalah slogan dari BMW dan gue merasa bahwa BMW sangat memedulikan slogannya dia. Slogan mereka teman-teman, keduanya sangat ikonik dan gue nggak bisa memilih antara keduanya. Tergantung teman-teman mana yang teman-teman akan milih. Apakah teman-teman milih E30 yang sangat ikonik, sangat boxy, sangat apalagi klasik, atau E36 yang jauh lebih modern daripada E30 tapi masih klasik, sangat enak, sangat sporty dan sangat anak muda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang baik-baik mana yang teman-teman pilih. Jika teman-teman punya pengalaman mengenai kedua mobil ini ataupun salah satunya, bisa diceritakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu teman-teman.